A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir 'alaina wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram yang sangat kita hormati, Al-Mukarramah, yaitu narasumber kita, Bu Vivi Risanti, SAG MPD, yang akan memberikan materi di sesi pertama pada malam ini. Kemudian yang sangat kami hormati, kami banggakan, yaitu teman-teman kami, guru PAI dari seluruh penjuru tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, baik itu pengurus AKPAI, baik itu pengurus FKG, KKG, MGMP, PAI, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB Indonesia, baik itu pengawas PAI, baik itu teman-teman guru PAI dari semua jenjang satuan pendidikan. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesehatan dan kesempatan pada malam ini sampai hari keempat kita workshop ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk kita semua. Teruslah selalu mengupdate dan mengupgrade ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama, karena banyak hal yang belum kita paham, kita tahu, dan juga ilmu-ilmu pendukung di profesi kita, terutama sekali di bidang teknologi dan informasi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Salam hangat untuk kita semua dari seluruh penjuru tanah air yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari 34 provinsi di Indonesia dan juga yang berasal dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini adalah workshop persembahan kita untuk teman-teman guru PAI untuk mengupdate dan mengupgrade terus ilmu pengetahuan kita. Hari pertama dan kedua kita kemarin fokus dalam pemanfaatan akun belajar.id beserta pemanfaatan fitur-fitur akun belajar.id. Pastikan Bapak Ibu sekalian, semua peserta akun belajar.id-nya sudah aktif. Pastikan Bapak Ibu sekalian untuk semua peserta workshop, pemanfaatan fitur akun belajar.id-nya jalan. Kenapa? Akun belajar.id adalah kunci untuk masuk ke SIM PKB. Akun belajar.id juga pintu masuk, kunci untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Dan begitu juga dengan platform-platform di Kementerian Pendidikan. Itu sudah diarahkan kepada pemanfaatan akun belajar.id. Yang kedua, kemarin malam kita membahas tentang bagaimana mendesain Google Sites, website sederhana dari salah satu fitur Google Sites gitu ya. Dia beda. Ada Google Sites, ada Google Slide, Google Site dan Google Slide. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi malam itu udah ada tuh yang berprogres tuh, yang udah mulai mendesain, dan itu didesain dari akun kita masing-masing, akun Gmail atau akun belajar.id kita masing-masing. Jangan pernah berhenti, minimal satu peserta lahir satu Google Site-nya nanti. Untuk satu kali saja Bapak Ibu bikin, maka bermanfaat untuk 1 tahun itu. Untuk 1 tahun itu. Kita tinggal ngirim link aja sama anak-anak udah bisa nih. Ya, kita tidak perlu kita tidak perlu lagi susah cari ini cari itu, kita udah buka aja Google Site, kita udah di sana semuanya, daftar hadirnya kah, kemudian materinya kah, link videonya kah, dan fitur-fitur lainnya. Malam ini kita akan memastikan bahwa data kita, tanggung jawab kita,
Data kita masa depan kita, data kita penentu kebijakan. Di antaranya sering kami sampaikan bahwa data Dapodik, data siaga, data emis, data SIM PKB wajib kita update terus dan aktivasi terus, terutama sekali yang bersentuhan langsung dengan profesi kita. Banyak teman-teman yang tidak aktif data siaganya, nggak bisa ikut seleksi PPKB, nggak bisa ikut pretest, nggak bisa ikut PPG. Kenapa? Karena abai dengan datanya. Begitu juga dengan data emis. Dan data-data tersebut ketika lengkap, aktif, update, dan upgrade akun kita itu, insya Allah kita tidak akan ketinggalan apapun itu kebijakan yang digelontorkan oleh kementerian. Malam ini sudah hadir narasumber kita Bu Vivi Risanti, SAG MPD, yang akan memberikan materi bagaimana sesungguhnya kondisi emis PAI hari ini dan bagaimana mengaktifasi dan mengupdate-nya. Ayo, lebih kurang waktu kami berikan 1 jam ke depan. Mari kita ikuti dengan seksama. Bila perlu nanti Bapak Ibu standby di laptopnya masing-masing atau komputer masing-masing. Mana tahu ada teman-teman yang belum juga mengaktifasi dan mengupdate emisnya, nanti agar diupdate secara langsung. Baik, ruang virtual ini kami serahkan kepada Bu Vivi Risanti. Kepada Bu Vivi, disilahkan. Terima kasih. Cek sound dulu Ketua, adakah kedengaran suaranya? Kedengaran sekali dan jernih. Sudah Ibu. Layar juga jernih, suara juga jernih. Mudah-mudahan jaringan kita bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat yang sudah mengawali dan membuka kegiatan kita pada malam yang keempat dalam workshop capacity building bersama DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat. Teristimewa Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Aceh sampai ke Maluku hadir pada malam hari. Kami lihat Bapak dan Ibu, terima kasih. Masih semangat kita Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPW Provinsi Sumatera Barat. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk menghemat waktu, baiklah pada malam hari ini kita sedikit akan berbincang terkait dengan aplikasi EMIS sebagai salah satu aplikasi dari guru pendidikan agama Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama untuk pendataan guru-guru pendidikan agama Islam, apakah guru agama itu memiliki NIP dari Kemenak ataupun dari NIP dari Dinas Pendidikan. Baiklah Pak dan Ibu, sebelum kita melihat nanti apa isi dari EMIS tersebut, sedikit kami berikan semacam penghantar apa itu EMIS, apa tujuannya, dan kenapa kita sebagai seorang GPAI memang harus selalu update data kita di EMIS itu di tiap-tiap semester. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya sedikit share screen untuk membagi materi terkait dengan aplikasi EMIS. Nah, baiklah Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama kita lihat bahwasanya EMIS itu adalah merupakan salah satu bagian data sistem informasi dan hubungan masyarakat yang dilontarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. EMIS adalah merupakan, ya kalau adalah bahasa asingnya Bapak dan Ibu ya, EMIS itu adalah merupakan singkatan dari Education Management Information System. Di EMIS itu adalah merupakan pusat pendataan pendidikan Islam satu pintu yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi Bapak dan Ibu, segala kebijakan-kebijakan terkait dengan program pendidikan agama Islam oleh Kementerian Agama itu berdasarkan pada satu pusat data, yaitu pada EMIS. Apa itu data dan kenapa data itu penting?
data itu adalah merupakan catatan atas kumpulan fakta. Ya, data adalah suatu penggambaran fakta yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Kenapa data itu penting? Karena dengan adanya data dapat dipastikan bahwa seseorang telah melakukan kegiatan. Penggunaan dan pemanfaatan data sudah mencakup beberapa aspek. Selain itu, data juga menggambarkan sebuah representasi bahwa fakta yang tersusun secara terstruktur. Jadi data itu kepada perlu selalu kita update sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Nah, EMIS atau Education Management Information System adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh Ditjen Pendidikan Islam untuk mendukung pengelolaan data pokok lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal. Jadi Bapak dan Ibu, EMIS itu sebenarnya bukan hanya milik GPAI saja. Ya, milik semua lembaga pendidikan agama Islam baik secara formal maupun non formal. Nanti kita akan mendengar adanya EMIS madrasah, EMIS pontren, dan EMIS PAI. Nah, apakah tujuan EMIS ini? Yang pertama jelas untuk mengelola data pokok pendidikan Islam. Jadi segala data-data terkait dengan pendidikan Islam ada pada EMIS. Kemudian memenuhi kebutuhan jajaran Ditjen Pendis dan stakeholder lainnya akan tersedianya data dan informasi pendidikan Islam yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Menyediakan data untuk perencanaan dan penyelenggaraan program pendidikan Islam. Jadi dengan data yang ada, maka nanti akan ada perencanaan dan penganggaran program pendidikan Islam. Kemudian meningkatkan tata kelola dan sistem informasi pendidikan Islam. Kebijakan pengolahan data pendidikan Islam. Ya, ini ada beberapa regulasi terkait Bapak dan Ibu. EMIS sebagai salah satu pendataan pendidikan Islam, satu pintu ya, semua berdasarkan kepada edaran dari Ditjen Pendis tahun 2013. Jadi semua jajaran Pendis mulai dari pusat sampai ke daerah diwajibkan mendukung pendataan Islam satu pintu melalui EMIS. Sehingga nanti EMIS menjadi referensi bagi sistem informasi lainnya di lingkup Ditjen Pendis. Data EMIS dijadikan sebagai dasar acuan dalam perencanaan program dan anggaran bidang Pendis. Penyediaan anggaran operasional pengelolaan data EMIS untuk unit pengelola EMIS baik pusat, kanwil, provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, ini Bapak dan Ibu, unit kerja pengelola EMIS dari pusat sampai ke daerah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Kemudian, nah ini kami katakan tadi bahwasanya pengelola EMIS itu bukan hanya kita PAI saja. Juga ada EMIS madrasah, EMIS pontren, dan nah kita berada pada bagian yang ketiga nih Bapak dan Ibu. Bagian pendidikan agama Islam, yaitu tadi dari data guru PAI pada sekolah dan pengawas sekolah PAI pada sekolah. Nah, komponen data pendidikan agama Islam, yang pertama guru PAI. Ya, guru PAI, kemudian pengawas PAI. Guru PAI adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian secara administrasi, sebagian besar guru PAI berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu, walaupun mungkin ada sebagian dari kita berada di bawah naungan Kementerian Agama, tapi mereka diperbantukan di sekolah umum. Nah, kemudian, secara umum guru PAI itu pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama terkait dalam pelaksanaan tugas fungsinya sehari-hari. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sedikit menghantar tentang EMIS. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru PAI di Kementerian Agama itu ada namanya aplikasi EMIS, ada aplikasi siaga. Nah, Bapak dan Ibu, aplikasi EMIS itu muncul kemarin beberapa soal dan beberapa pertanyaan. Kok pendataan kita itu banyak sekali, ada dua ya. Kenapa tidak hanya satu saja, EMIS saja atau siaga saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini pernah dipertanyakan sampai ke pusat, tetapi jawaban mereka adalah bahwasanya EMIS adalah pendataan tersendiri dan siaga juga tersendiri. Namun kita lihat dari perkembangan yang ada, EMIS ini cakupannya lebih umum, yaitu mencakup pendataan guru PAI secara umum dan secara keseluruhan. Sedangkan siaga juga merupakan pendataan guru PAI, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Zumpiardi, lebih fokus nanti bagaimana untuk pendataan di sertifikasi dan PPG. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah terdaftar di siaga, tetapi kita juga harus update data kita di EMIS.
Jadi dua aplikasi ini adalah dua hal yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan dan harus seiring sejalan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika di awal semester kami berharap dan selalu menghimbau bahwasanya di awal semester kita selalu update data emis dan update data siaga. Kebanyakan yang terjadi selama ini akan muncul pertanyaan. Ketika muncul edaran untuk update data, kapan terakhirnya? Kapan terakhirnya? Nah, Bapak dan Ibu, kita berharap di masa-masa yang akan datang tidak lagi muncul pertanyaan seperti ini. Kita harus sama-sama bersegera dan mensegerakan diri kita dan mengajak teman-teman kita untuk segera untuk update data kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Kita tidak tahu ya, terkadang kementerian itu mengambil data kita itu ada batas cut off-nya istilahnya. Contoh kejadian Bapak dan Ibu, saya masih ingat di tahun 2021 kemarin, ketika adanya waktu itu bantuan insentif, ini khusus mungkin bagi kita teman-teman kita yang masih honorer, ya. Nah itu Bapak dan Ibu, mereka itu mengambil data cut off-nya itu per 31 April. Sehingga ketika sudah keluar nama-namanya, tidak semua PAI yang non PNS itu yang mendapatkan kuota untuk mendapatkan bantuan insentif. Kenapa terjadi hal yang demikian? Karena Bapak dan Ibu mungkin belum update data di siaga atau di emis. Ya, sudah update data tapi lewat dari tanggal 31 Maret. Jadi Bapak dan Ibu, makanya kami himbau tadi, kita jangan menunda-dunda dan jangan memperlambat-lambatkan untuk mengupdate data kita baik di emis maupun di siaga. Karena nanti akan rugi kita sendiri Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu ya kapan pemerintah akan mengambil cut off-nya untuk satu-satu kegiatan. Apakah untuk bantuan insentif misalnya, untuk pendataan pretest PPG, pendataan PPG dan lain sebagainya. Karena walau bagaimanapun dua aplikasi ini tetap diambil sebagai panduan oleh kementerian untuk pendataan guru pendidikan agama Islam, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, sebenarnya ini ada chat saya tanggapi langsung ya. Kita naungan dari dinas di emis atau siaga tidak dapat insentif. Dapat Bapak dan Ibu, ya. Saya masih ingat anggota saya waktu kemarin itu, beliau itu mendapatkan dua malahan, ya. BSU dapat dari dinas, dari kementerian juga dapat. Ya, nah kenapa terjadi hal yang tidak dapat? Nah itu tadi Bapak dan Ibu, karena kita lambat update data. Ya, di awalnya mungkin tidak pernah disampaikan, tidak pernah diumumkan bahwasanya untuk insentif update datanya sampai sedemikian tiga Bapak dan Ibu. Karena di ujung-ujung itu langsung saja pengumuman akan keluar bahwasanya data diambilkan per 31 Maret misalnya 2021. Artinya ketika kita sudah update data tanggal 1 berarti kita sudah tidak masuk lagi nama kita Bapak dan Ibu. Ya, guru PAI ada itu dapat BSU dari Kementerian Agama. Ya, bahkan ada mereka dapat dua. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu terjadi dan saya melihat sendiri teman-teman kita PAI mendapatkan dua BSU tersebut. Ya, terdaftar dia di siaga dan emis di Kementerian Agama, terdaftar dia di Dapodik. Jadi Bapak dan Ibu, apapun aplikasi terkait dengan tupeksi kita itu tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Emis dan siaga di Kementerian Agama, Dapodik dan SIM PKB di Dinas Pendidikan terkait dengan tupoksi kita sehari. Itu tidak boleh kita abaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin khusus bagi yang sudah ASN dan P3K, ada lagi update data di BKPSDN di MySap. Ada sekali itu penilaian indeks pegawai. Ya Pak dan Ibu, dalam penilaian indeks pegawai bisa dilihat dan berapa penilaian kinerja kita selama tahun 2021 itu bisa dilihat Bapak dan Ibu. Dan kita tetap diminta setiap tahunnya untuk mengisi nilai indeks pegawai tersebut. Ya, mungkin beberapa kabupaten kota sudah ada himbauan dari Sekdanya untuk pengisian indeks prestasi pegawai. Apa yang diisikan di sana? Kegiatan pelatihan dan workshop yang Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk buktinya nanti akan diminta upload sertifikat. Nah, berdasarkan itulah penilaian kinerja kita sebagai seorang ASN dan atau P3K. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini ya belum berstatus sebagai PNS atau P3K, kita tidak tahu nasib kita ke depan. Ya, Bapak dan Ibu ketika akan mengikuti beberapa kegiatan nanti PPG kah namanya dan lain sebagainya, itu akan ada namanya pengumpulan data portofolio.
Nah, dari manakah didapatkan dari bahan-bahan portofolio? Tentunya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian saya lanjut, kita akan mencoba Bapak dan Ibu bagaimana kita login nanti di aplikasi EMIS. Izinkan kembali saya share screen Bapak dan Ibu. Kita untuk login di aplikasi EMIS Bapak dan Ibu bisa dengan dua cara ya Pak dan Ibu ya. Pertama, silakan Bapak Ibu ketik, boleh di sini misalnya EMIS Pendis, dia langsung akan muncul. Atau ya kalau saya di sini Bapak dan Ibu saya sudah menjadikan ini sebuah apa namanya di Google saya. Ini tinggal klik saja ada EMIS Pendis, tinggal klik ini 2 kali. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya seperti ini ya muncul nanti di sini tinggal klik saja kita lagi. Ini Bapak dan Ibu caranya adalah supaya nanti kita mudah login setiap saat ya, nggak perlu lagi mengetik. Bapak Ibu cukup nanti blok saja yang di atas, link yang di atas, blok, kemudian nanti di blok ini semuanya, ya di blok semuanya Pak dan Ibu ya, supaya kita mudah untuk login berikutnya. Ya, nggak perlu kita harus ketik emisnya lagi atau siaga. Kemudian Ctrl C, klik tanda tambah di atas. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu add code ini, tambahkan di sini. Kemudian buat namanya misalnya EMIS ya, EMIS. Kemudian kita pastikan di sini URL yang sudah kita copy tadi, kemudian klik down. Nah, nanti otomatis dia akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Ini di pending EMIS tadi. Ya. Jadi ketika kita mau login kita cukup ya klik 2 kali saja Bapak dan Ibu. Kita klik 2 kali. Maka nanti otomatis akan keluar sama seperti yang tadi EMIS kita. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login di sini, nah ini ada beberapa hal Bapak dan Ibu ya, tentang persebaran guru PAI di sini. Nah, ketika Bapak Ibu ini scroll ke bawah, nah di sini Bapak dan Ibu muncul ya, persentase guru-guru PAI yang sudah update EMIS Indonesia. Ya, dia per layar muncul 10, nampak di sini Bapak dan Ibu. Kita cukup pemanya Bapak Ibu provinsinya tidak ada di sini. Silakan klik berikutnya 2 ya, klik berikutnya 3. Nah, muncul sama Bapak dan Ibu ya. Ini kalau kita lihat misalnya di sini Sumatera Barat 89,33%. Kita lihat Bapak dan Ibu ya, apakah provinsi lain ada yang sudah melebihi dari 89? Karena tahun 2022 ya Ketua, Sumatera Barat mendapatkan peringkat 1 ya se-Indonesia EMIS tercepat. Dapat EMIS Award dari Kementerian. Dan ternyata untuk saat ini masih Sumatera Barat ini Ketua ya. Sepertinya belum ada yang mencapai 80% lebih itu. Ya, paling tinggi nih Kalimantan Timur, Kalimantan Utara 72%. Ya, masih Sumatera Barat. Nah, ini Pak dan Ibu, khususnya Provinsi Sumatera Barat, dari total guru PAI kita 7.500-an, itu sudah konfirmasi sebanyak 6.700-an. Nah, lalu ketika kita ingin mencari data di kabupaten kota kita masing-masing, silakan Bapak Ibu nanti klik sesuai provinsinya. Contoh, kami di Provinsi Sumatera Barat, ya kita klik ini, maka nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Muncul di sini nanti kabupaten kota yang berapa persentase update data emisnya. Ini seperti pesisir selatan sudah mencapai 100%, ya juga masih ada 58%. Nah, inilah mungkin yang bagian dari sekian ribu tadi yang masih belum update data emis. Nah, ini Pak dan Ibu ya. Terus ini dia, kita scroll ke bawah, maka muncul di sini Pak dan Ibu. Semua kabupaten kota di Sumatera Barat yang sudah update data emisnya. Jadi kita bagi itu juga Pak dan Ibu nanti dibagi provinsi yang lain. Silakan nanti lihat di sesuai dengan kabupaten kotanya. Bapak Ibu klik provinsinya, misalnya Provinsi Lampung ya, kita buka misalnya. Nah, sini muncul Pak dan Ibu. Ya, per kabupaten kotanya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, jika ingin mengetahui siapa saja yang belum update di sini, tentu yang mengetahui adalah nanti admin di kabupaten kota kita masing-masing, yaitu di bagian Pakis atau PAIS. Operator di Kementerian Agama di bagian Pakis atau PAIS nanti bisa melihat siapa saja yang memang belum dia update data emisnya. Nah, ini Bapak dan Ibu cara kita untuk melihat persentase yang sudah update atau belumnya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu kita login. Nah, untuk login di emis ini Bapak dan Ibu, kita klik login ya, saya ulangi, kita klik login yang ada di pojok kiri atas ya, ada di sini monitoring, statistik dan login. Kita klik login, maka di sini akan muncul pilihan. Ada di sini login Bapak ada panah
atas bawah kita klik ini Bapak dan Ibu. Kalau kita sebagai admin kabupaten kota maka kita akan klik Kanwil. Kemudian kalau kita sebagai guru PAI atau pengawas sekolah kita klik di bagian GPAI atau pengawas sekolah. Kemudian untuk sekolah kita ini kalau GPAI ini adalah terkait dengan data-data kita. Jika sekolah itu terkait dengan jumlah siswa kita dan sarana prasarana bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Sekarang kita login dulu untuk sebagai guru PAI, diminta username dan password. Ini Bapak dan Ibu, untuk username dan passwordnya Bapak dan Ibu, ini sudah ada ya di punya kita masing-masing. Silakan nanti Bapak dan Ibu, maaf ya saya apakan dulu password saya. Biasanya saya sudah simpan bukan di sini. Saya izin keluar dari sini. Saya login tadi bukan di yang biasa ya. Karena saya simpan passwordnya di sini. Saya ulang lagi Bapak dan Ibu. Klik login. Kemudian login sebagai guru PAI. Udah nggak muncul ya. Data emis dan passwordnya. Ini KTP Pak dan Ibu biasanya kalau untuk kita login di emis. Ganti Chrome-nya nih. Ya Pak, Bah. Ganti akun ini, ganti ya. Yang biasa login ke emis. Kita masukkan nik KTP. Tiga 1-0-1-5-05-77-1239. Mudah-mudahan bisa login. Waduh, bisa. Bentar. Waduh, nggak bisa login. Saya biasanya sudah langsung login ya. 131-00-153-057-009. Kepada Ibu. Cari password dulu. Kita sebenarnya tidak boleh lupa ya dengan password kita. Dengan emis ini. Saya biasanya sudah langsung tersimpan. Ini kok sekarang terhapus ya. Silakan yang bertanya ada Bu Yeti dulu. Silakan Bu Yeti sambil saya coba login dulu. Apa sudah diapakan Pak Sri? Sudah. Bu Pipi, buka email yang aktifnya dulu. Itu emailnya belum aktif. Ya, ganti ke akun email yang saya Ibu pakai, login. Itu di gambar foto. Email di atas. Dia enggak pakai email biasanya ada Pak apa? Pakai nick. Pakai nick, Bu. Email di atas Bu Pipi. Di dashboard. Email akun belajar Bu apa nak? Akun belajar kok nak. Akun belajar atau apa atau iya itu. Biasanya sudah disimpan biasanya ini. Enggak ya? Karena kamu pun hilang lo petang data tuh, itu sama. Bu Vivi. Yang Vivi cek lah itu nih Ibu pakai login. Mungkin lah pakai akun itu yang tersimpan nak. Kok akun belajar? Ya, bisa jadi mungkin. Bentar. Berarti login pakai akun satu lagi nak. Iya. Biasa Bu. Kalau untuk emis akun biasa. Tadi kendala Jambo sampai sama gitu loh, Bubi. Jadi memang balik kan ke email yang awal. Bu Vivi, emang ya, sekarang tidak nge-save sendiri itu nick-nya. Tidak mau nge-save. Saya juga jadi disimpan di Excel. Hilang lagi. Copy paste gitu. Pakai nick, kemudian passwordnya itu salah. Biasanya kembali lagi ke password yang awal, Uni.
Ya, ini dicoba dulu. Karena sudah terbiasa tersimpan ya. Iya, biasa tersimpan. Itu biasa tersimpan, klik. Sudah terbiasa tersimpan. Sekarang enggak, ini nampaknya enggak hilang ya, padahal di awal semester kemarin masih ini. Email. Kamu ada lagi tadi? Enggak, entah. Enggak lagi aku tadi nanya bisa. Siaga. Kalau aku email kan diganti passwordnya. Emis kalau diganti password. Passwordnya akun belajar. Maaf kalau emis itu ketik ulang lagi nicknya tidak tersimpan. Yang emailnya aku nick. Beda. Saya login ntar Pak dan Ibu, saya cari dulu besok karena sudah terbiasa tersimpan. Asri bisa login, Asri? Bisa, siaga. Nomor siaga. Saya bisa barusan, Uni. Iya. Ya. Punya aku bisa login, Bu. Aku udah memilih ini kok siapa Tadi Bu. Pencarian siaga. Tapi ikutnya Halo. baik yang carinya itu kan tapi kan apa kemari Bebaskan passwordnya siaga. Passwordnya Sudah Pak Ibu ya. Ntar sudah bisa. Passwordnya siaga. Nah, aku Saya izin share screen kembali Pak dan Ibu. Siaga. Nah, ya, ketika kita sudah ya Pak dan Ibu ya muncul seperti ini ya. Akun siaga. Jadi password kan. Akun siaga beda dengan akun emis Pak dan Ibu ya, berbeda. Nah, ini Pak dan Ibu ketika kita sudah login maka nanti akan muncul seperti ini ya Pak dan Ibu. Kita kalau ingin ubah password silakan, kalau tidak mungkin kita lanjut, kita klik nanti saja karena kita tidak ingin ubah password. Kita klik nanti Bapak dan Ibu akan muncul seperti ini. Keluhan mungkin selama ini yang terjadi ya, yang beberapa di saat kemarin teman-teman kita yang sering komplain dan bertanya, kenapa ketika kita sudah mengupdate data, ketika sudah upload, kenapa sering hilang lagi, kata kosong lagi ya. Itu banyak terjadi. Dan ketika ini pernah kami tanyakan waktu itu langsung ke admin di provinsi, mereka menjawab bahwasannya itu tidak perlu kita ragukan dan kita khawatirkan karena sebenarnya data kita itu sudah masuk ke pusat. Kadang-kadang mereka itu sengaja mengosongkannya supaya nanti beban yang ada di aplikasi itu tidak terlalu berat. Jadi makanya data kita akan tetap tersimpan dengan rapi. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini nanti ada beberapa fitur yang akan kita lengkapi. Di pojok sebelah kiri itu nanti ada profil. Profil nanti ada foto kita dan ada KTP. Nah, di sini data kita ya, data guru, di sini ada NUPTK, nama pengawas. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kalau seandainya nama pengawasnya masih kosong? Kalau seandainya pengawasnya masih kosong, maka Bapak dan Ibu harus menghubungi siapa pengawas kita. Pengawas binaan di wilayah kita siapa, hubungi beliau, lalu minta nanti kepada beliau untuk menggabungkan kita di akunnya sebagai anggota binaannya. Nah, itu untuk mengisikan nama pengawas ini supaya jangan nama pengawas ini sampai kosong.
Kemudian di sini ada biodata, Bapak dan Ibu ya, nik kita, nama lengkap dan biodata, data pribadi kita semua di sini. Kemudian alamat rumah, status rumah kita, karena saya kebetulan tinggal rumah dinas, maka statusnya seperti ini Pak dan Ibu. Nah, ini terkait dengan profil pribadi kita yang memang harus kita lengkapi dan harus kita selesai kita lengkapi. Jangan lupa Bapak Ibu nanti submit sampai nanti keluar kata-kata sukses all. Jadi yang kita upload itu sudah sukses Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu selain foto, nanti kita di sini juga perlu upload KTP kita. Nah, selesai profil, kita nanti masuk lagi kepada pendidikan. Nah, untuk pendidikan Bapak dan Ibu, di sini ada jenjang. Nah, jenjang ini nanti kita isikan terkait dengan sekolah yang kita tempuh mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, jenjang S1, S2 sampai yang tertinggi ya Pak dan Ibu. Ya. Semuanya ini Bapak dan Ibu, untuk bukti fisiknya nanti akan diupload itu adalah ijazah kita. Ijazah dari jenjang SD, SMP, MTS, SMA atau MA, jenjang S1 atau S2 sampai ke pendidikan tertinggi kita. Nah, kita tampilkan kalau seandainya umpamanya kita ada tambah kualifikasi pendidikan atau belum ada yang masuk. Bapak Ibu nanti cukup klik tanda tambah di sini. Kalau seandainya ada yang keliru, Bapak Ibu nanti checklist di sini, kemudian klik yang tanda hapus ini. Maka akan keluar nanti seperti Bapak Ibu. Jangan lupa langsung ini diklik dulu, ya. Jangan sampai habis waktunya. Lalu baru klik hapus, maka akan terhapus nanti. Itu kalau kita ingin menghapus. Kemudian kalau kita ingin menambah baru, Bapak dan Ibu silakan cukup klik tanda tambah baru. Nah, masukkan jenjangnya apa, silakan dipilih. Ya, kemudian setelah jenjang nanti ada kelompok program studi atau judul dan studinya apa, kemudian namanya, alamat, gelarnya di depannya apakah ada, gelar di belakang. Nah, tanggal lulus. Nah, di sini kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama yang menandatangani ijazah kita atau kepalanya atau rektornya ya dan Ibu. Lalu nanti file pendukungnya adalah scan dari ijazah kita itu Bapak dan Ibu. Kemudian nanti selesai semuanya kita klik submit. Pastikan nanti Bapak dan Ibu keluar kata-kata sukses all. Ini betul-betul pastikan sukses kita mengupload data pendukung dari data pendidikan yang baru kita masukkan. Nah, ini untuk jenjang pendidikan Bapak dan Ibu. Kita isikan nanti satu persatu. Lalu berikutnya, yang kedua ada jenjang pendidikan tugas belajar. Ya Bapak dan Ibu, kalau memang kita ada mengikuti program tugas belajar mendapatkan beasiswa, maka Bapak dan Ibu silakan nanti klik tambah di sini juga. Ya, sama seperti tadi. Lengkapi semua datanya, kemudian nanti lengkapi file pendukungnya, sertifikat atau ijazah, atau mungkin dalam bentuk SK. Apa yang menjadi pendukungnya dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu untuk tugas belajar. Kemudian ada pendidikan itu dalam bentuk diklat. Nah, apa-apa saja diklat yang kita lakukan. Kita cukup klik bagian diklat, maka akan muncul nanti bentuk-bentuk pelatihan mungkin yang pernah kita ikuti, yang pernah Bapak Ibu ikuti. Nah, inilah Pak dan Ibu gunanya ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan, Bapak dan Ibu bisa nanti mengisikan data-data kita di sini. Sehingga akan terbacalah oleh kementerian di pusat bahwasanya guru PAI itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kompetensinya. Ini Bapak dan Ibu ya, saya sudah mengisi beberapa buah sampai tahun berapa ini. Nah, bagaimana cara mengisikannya? Sama seperti tadi Bapak dan Ibu ketika mengisi jenjang tadi. Cukup klik tambah ya, kemudian isi ya. Apa saja diklatnya, tingkatannya apa, misalnya hari ini nanti selesai Bapak Ibu mengikuti workshop ini dapat satu sertifikat. Silakan mau diinput langsung silakan ya. Penyelenggaranya siapa silakan sebutkan. Kalau seandainya tidak ada pilihan di sini, silakan klik lainnya. Kemudian nanti tulis lainnya, lalu klik lainnya. Kemudian nanti nama pelatihannya apa, tahun berapa, durasinya berapa JPL, sertifikatnya ada atau tidak, tanggal sertifikat, bahkan nomor sertifikat, lalu file pendukung, scan sertifikat Bapak dan Ibu, diupload di sini. Ketika selesai, kita scroll ke bawah, maka akan muncul submit.
klik submit sampai nanti sukses. Nah, itu untuk men-input data-data diklat atau workshop dan pelatihan-pelatihan yang kita ikuti. Kemudian Bapak dan Ibu yang mungkin saja baru lulus sertifikasi, ya, silakan nanti untuk input datanya di bagian sertifikasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu muncul ya. Ini kebetulan saya kemarin tahun 2014. Nah, jika masih kosong, silakan nanti Bapak Ibu klik tanda tambah. Tambah keluar kata-kata baru, lalu kita masukkan di sini data yang diminta. Tahun, status kepesertaannya, jalur sertifikasinya melalui apa, ya. Kalau sekarang kalau tidak salah itu semuanya dalam PPG dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan ya. Kemudian sudah lulus atau belum, tanggal sertifikasinya kapan, tanggal yang ada di sertifikat Bapak dan Ibu, di sertifikat pendidiknya, nomor sertifikatnya, mata pelajaran sertifikatnya, terakhir baru di-upload file pendukungnya yaitu adalah sertifikat tenaga pendidik profesional Bapak dan Ibu. Lalu kita klik submit sampai nanti sukses Bapak dan Ibu. Nah, kendala mungkin terjadi beberapa kejadian. Kenapa tidak muncul sudah kami isi? Ya Pak dan Ibu, memang kalau untuk update data IMIS memang kita diharapkan betul-betul jaringannya bagus Bapak dan Ibu, karena ketika kita mengupload data pendukung ini perlu itu dukungan jaringan yang bagus. Dan pastikan betul ketika Bapak Ibu sudah selesai mengupload file pendukung, ketika akan mengklik submit muncul kata-kata sukses. Jangan buru-buru nanti pindah ke yang lain, ke fitur yang lain. Nah, itu selesai kita di satu fitur di pendidikan. Kemudian lanjut di kepegawaian Bapak dan Ibu ya. Di kepegawaian ada dua, ada riwayat dan ada status. Kita lihat yang pertama riwayat. Yang pertama riwayat berarti riwayat kepegawaian kita. Kalau seandainya Bapak dan Ibu itu sudah berstatus ASN atau P3K, silakan diinput di sini. Caranya bagaimana? Sama, klik tambah, baru nanti akan muncul di sini. Ya, silakan dilengkapi datanya Bapak dan Ibu. Ya, lengkapi semua data di sini. Kalau seandainya memang tidak ada yang cocok datanya dengan kita, silakan Bapak Ibu biarkan aja, enggak apa-apa. Tanggal SK, nomor SK, kemudian siapa yang menerbitkannya, kemudian TMT-nya kapan, jabatan fungsionalnya bagaimana, ya. Kemudian nanti tunjang profesinya sudah atau belum, dan file pendukung SK kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada perubahan pamannya SK kenaikan pangkat, silakan Bapak Ibu input di sini. Ya, silakan Bapak Ibu di sini. Ya, silakan Bapak Ibu input nanti di sini. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu status. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan membedakan nanti di sini status kepegawaian kita. Apakah sebagai PNS, non PNS atau P3K. Jadi sudah muncul Pak dan Ibu sini. Yang P3K silahkan pilih nanti di bagian P3K. Kemudian siapa yang mengangkat, NIP-nya berapa, kemudian submit. Nah, itu Pak dan Ibu ya untuk mengisi status kepegawaian. Lalu berikutnya ada fitur penugasan. Nah, di penugasan ini Bapak dan Ibu ada 3 poin, ada tugas utama, tugas tambahan, dan riwayat penugasan. Kita lihat yang pertama tugas utama atau satminkal. Nah, tugas utama atau satminkal ini adalah merupakan tempat tugas kita sesuai dengan SK kita ya, SK kita, tugas pokok kita atau sekolah utama kita, satuan satminkal kita. Nah, ini Pak dan Ibu kita lengkapi isinya nanti Pak ya. Ini kan sudah lengkapi semua Pak Ibu. Ya, ketika sudah selesai kita submit. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini rombongan siswanya ini baru muncul sepertinya sebelumnya rasanya tidak ada ini. Berarti kita kalau kita klik baru di sini berarti diminta Bapak dan Ibu nanti di sini. Oh, belum bisa dibuka berarti ini. Something went wrong, tidak bisa kita isi, dibiarkan saja Pak dan Ibu, nggak usah dikerjakan berarti. Kemudian lanjut kita tugas tambahan. Nah, tugas tambahan adalah merupakan Bapak Ibu kalau seandainya kita ada mengajar di sekolah lain ya. Kita ada mungkin di antara kita itu yang harus mengajar di sekolah lain, umpamanya jamnya tidak cukup, ada sekolah tambahan, maka pilihannya adalah non satminkal ya. Pilih non satminkal, kemudian masukkan NPSN, kemudian jenis penugasannya, kemudian SK-nya, nomor SK-nya Bapak dan Ibu, tanggal SK, yang memberi tugas siapa ya, misalnya
apakah SK-nya dari Kepala Satuan Pendidikan, ini dari sekolah-sekolah biasanya Pak dan Ibu ya. Kemudian jam tatap mukanya berapa kita di sekolah tersebut, lalu kita upload di sini nanti SK penugasan kita di sana, SK pembagian tugas kita di sekolah yang non submingkal tadi. Nah, kemudian berikutnya ada tugas tambahan. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang bertugas di SMP atau SMA, kalau umpamanya kita menjabat sebagai wakil, itu kan termasuk tugas tambahan Bapak dan Ibu. Nah, kita input di sini. Ya, kita input di sini jenis tugasnya apa, termasuk submingkal, silakan itu submingkal, kemudian MPSN, dan lanjutkan nanti ke bawah sesuai yang dibutuhkan. Nah, itu untuk tugas tambahan. Kemudian lagi juga ada Bapak dan Ibu riwayat penugasan ya, riwayat penugasan. Nah, riwayat penugasan ini adalah kalau memang seandainya kita ada di sekolah tambahan tadi Bapak dan Ibu ya, yang diminta di sini nanti. Nah, ini ya, provinsi, kalau kita tugas tambahan lain silakan masuk di sini. Masukkan di sini Pak dan Ibu ya. Nah, ini kalau memang tidak ya enggak ada ya silakan dikosongkan saja. Baru nanti kita, nah ini Bapak dan Ibu, yang biasa rutin kita lakukan setiap awal semester di jadwal, ya menginput jadwal Bapak dan Ibu. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, ini ya di sini Bapak dan Ibu nanti untuk di tahun ajaran baru nanti silahkan nanti klik tambah, nanti akan muncul Bapak dan Ibu seperti ini, ya. Ini munculkan semester ganjil. Ya, baru muncul yang terbaru semester ganjil, kita pilih semester ganjil, kemudian apakah sinkron dapodik, ya jadwal kita sinkron dengan dapodik tentu iya, kemudian kita upload di sini Bapak dan Ibu SK pembagian tugas yang ada di sekolah kita pada semester berjalan tersebut. Nah, kemudian selesai itu nanti Bapak dan Ibu lagi nanti tinggal menginput jadwal di masing-masing semester ini. Misalnya pada saya coba buka satu ya. Misalnya ini, nah silakan isi Bapak dan Ibu ya. Ada ya, saya coba isi satu sifatnya yang jadwal ya. Saya cari yang semester sekarang, ini jadwal. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini sudah berisi karena memang saya sudah isi. Bapak dan Ibu, kunci untuk mengisi jadwal di EMIS adalah Bapak dan Ibu ya. Kita cobakan satu, saya praktikkan satu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada tingkat kelas, ada rombel. Nah, jumlah siswa laki-laki dan perempuan dipisah Bapak dan Ibu. Kemudian kurikulum yang kita gunakan ya. Ini sudah masuk di sini kurikulum Merdeka. Artinya sudah diupdate Bapak dan Ibu ya. Kemudian hari mengajar, jam mengajar kita berapa, durasinya berapa. Nah, Bapak dan Ibu, supaya nanti yang banyak kejadian yang banyak terjadi ketika mengisi waktu ini. Ada muncul kata-kata, terkadang kata-kata irisan merah dan tidak bisa kita isi. Nah, Bapak dan Ibu, trik untuk mengisi data jadwal di EMIS ini adalah kita mengisi berdasarkan hari Bapak dan Ibu. Kita susun mulai dari hari Senin. Pokoknya hari Senin kita ada 2 lokal, jam pertama di kelas berapa. Jadi jangan diisikan menurut kelas. Saya isi mau kelas 6 dulu, padahal kita hari Senin bukan di kelas 6. Jadi mengisikan jadwal di EMIS itu berdasarkan dimulai dari hari pertama kita mengajar. Hari Senin selesaikan semuanya hari Senin dulu. Selasa selesaikan hari Selasa semua. Sampai nanti dia sampai hari Sabtu. Mungkin bagi yang 5 hari Senin. Pulang Ya. Di sini nanti diisi data-data terkait dengan hal-hal yang kita lakukan ya, mulai dari tingkat kelasnya, rombelnya. Kalau seandainya misalnya di kelas 6 ada 2 rombel, buatlah nanti tulis angka 1, jangan A. Kalau huruf dia tidak mau, beda dengan di siaga. Di siaga bisa 1A bisa, tapi di EMIS tidak. Umpamanya di kelas 6 misalnya ya, kelas 1 ini ada 2 rombel, kalau rombel pertama tulis angka 1. Kalau di rombel kedua tulis angka 2. Kalau dia ada 3 rombel, bikin angka 3. Nah, itu mandi juga kelas. Enggak juga kadang ibu makan yang saya bilang. Maaf, akan di-mute dulu, Bu. Coba dihidupkan lagi mic-nya. Nih, Vivi. Nih, Vivi, hidupkan lagi mic-nya. Nggak kedengaran, Bu. Oke. Kita lanjutkan, Pak Ibu ya. Saya bertanya, Bu. Bentar, Bu. Iya, Pak. Bertanya. Bisa, Bu? Sebentar, potong. Yes. Izin.
Baik Bu, saya Mahadi Siregar, Sumatera Utara. Saya awalnya tahunya cuman Siaga Pen di situ Bu. Emis ini belum pernah tahu Emis PAI itu ada gitu. Jadi untuk mengaktifkannya langkah awalnya itu gimana Bu? Login pertamanya. Oh ya, maaf terlupakan tadi ya Pak ya. Bapak sudah berapa tahun ngajar Pak? Udah relatif lama lah Bu, 2011. Oh, udah ya. Jadi Bapak dan Ibu, maaf terlupakan untuk Bapak ingatkan, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini belum terdaftar di Emis, silahkan segera temui operator Emis yang berada di kabupaten kota kita masing-masing, itu berada di bagian Pakis atau PAIS. Operator bagian Emis di PAIS, Pakis, Kemenak Kabupaten Kota, bawa nanti KTP Bapak dan Ibu, dalam bentuk scannernya juga dibawa, email aktif, kemudian SK bukti kita awal mengajar itu, pertama mengajar. Jadi supaya data kita itu betul, TMT kita sesuai dengan SK pertama kita mengajar. Nah, setelah Bapak Ibu bawa itu menemui operator Emis di kabupaten kota masing-masing, nanti Bapak Ibu akan diberikan akunnya, nanti diberikan username dan diberikan password. Nah, berdasarkan itulah login nanti Bapak dan Ibu. Di bagi yang belum sampai saat ini terdaftar di Emis Pendis, silakan Bapak Ibu segera temui operator di bagian PAIS atau Pakis di Kemenak kabupaten kotanya masing-masing. Ya Pak ya. Baru nanti kita lanjut ke langkah yang seperti ini. Ya Pak dan Ibu, ya sama-sama Pak. Jadi Bapak dan Ibu, inilah kita isi Pak dan Ibu sesuai dengan jumlah jam kita belajar selama. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini tugas yang utama Pak dan Ibu, ini harus setiap semester kita isikan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, lanjut lagi nanti impasing. Ya, impasing ini ada sebagai ya untuk ASN biasanya. Sama Pak dan Ibu, cara inputnya, yang masih kosong, silakan klik tambah. Maaf Bapak, silakan tolong di-mute dulu kalau sedang tidak bertanya. Terganggu penjelasan jadinya. Di-mute dulu Bapak Ibu. Makasih. Oke. On-kan lagi mic-nya nih Vivi. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu input data baru, kuncinya adalah klik tambah di sini terus. Ya, kemudian isi sesuai data yang dibutuhkan. Upload bahan yang diminta. Ya, kemudian submit sampai sukses selesai. Nah, jadi apapun data, pengisian data di fitur yang ada di samping. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan organisasi yang kita ikuti. Nah, di organisasi Bapak dan Ibu, apa saja organisasi yang Bapak misalnya di KKG ya, misalnya, kemudian ini di kepengurusan KKG diminta Pak dan Ibu ya, KKG aktif atau tidak kita, kemudian jenjangnya bagaimana ya, jenjangnya di provinsi atau kabupaten atau kecamatan, silakan Bapak Ibu buat sendiri misalnya. Kemudian jabatan kita sebagai apa di sana, kemudian kapan kita mulai bergabung, lalu nanti di Bapak Ibu silakan klik submit. Selesai. Nah, itu untuk semua data-data Bapak dan Ibu. Kemudian NRG bagi yang sudah sertifikasi. Bu, saya belum ada NRG. Bapak sudah sertifikasi belum? Kalau belum berarti biarkan saja kosong. Ya, kalau memang belum silakan dikosongkan saja dulu, enggak usah diisi, enggak usah kalau memang belum Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik. Caranya juga nanti tinggal tambah di sini karena saya sudah terisi ya Pak dan Ibu, ya enggak muncul tambahnya lagi. Kemudian nanti kalau memang ada yang kurang pas silakan klik edit. Ya, kita tinggal klik edit, nanti kita perbaiki data-data yang pamannya yang belum pas dan belum cocok, kita sesuaikan dengan data yang cocok. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kondisi mungkin saat ini, kalau dulu ketika sampai tahun 2015 atau 2016 itu ada SK NRG. Nah, kalau sekarang memang tidak ada SK NRG Bapak dan Ibu, silakan dikosongkan saja. Tapi kalau seandainya tidak bisa dikosongkan, saya pikir Bapak Ibu nanti bisa menggantinya dengan screenshot NRG Bapak Ibu yang ada di Siaga. Yang penting nanti kalau seandainya tetap diminta uploadnya.
Itu saja yang diupload di sini. Karena seharusnya kan file pendukungnya SK di sini. Tapi kami melihat di beberapa tahun terakhir, bagi yang lulus mengikuti program PPG itu, mereka nanti langsung NRG-nya keluar di siaga masing-masing tanpa ada pengajuan, tanpa ada SK resmi dari kementerian. Tidak seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita input di sini, kemudian kita submit dan selesai. Ini Pak dan Ibu ya. Kemudian lanjut Bapak dan Ibu karya tulis. Mungkin apa-apa yang sudah pernah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu silahkan diisikan di sini. Ya, klik tambah, silahkan dibuat apakah yang pernah ditulis dalam bentuk hasil penelitian misalnya. Silakan dibuat hasil penelitian di sini, apa judulnya, tahun berapa, biayanya bagaimana, penerbitnya diterbitkan atau tidak, file pendukung, silakan Bapak Ibu upload nanti surat keterangan dari kepala sekolah misalnya bahwasanya itu memang karya kita. Nah, boleh seperti itu ya. File pendukungnya boleh dalam bentuk surat keterangan dari pimpinan atau dari ketua KKG misalnya atau dari siapa yang berwenang lah, nanti yang akan kita upload di sini. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya membuat sebuah PTK itu kan ada surat pengesahan dari kepala sekolah. Nah, silakan itu yang di-scan dan di-upload di sini. Kemudian jangan lupa di-submit dan selesai. Nah, itu Bapak dan Ibu ya untuk kegiatan karya tulis. Kemudian lanjut kita tulis Bapak dan Ibu, ini banyak lumayan fiturnya ini. Ada penghargaan. Ini mungkin beberapa penghargaan yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu dapatkan. Misalnya pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana, silakan di-input di sini. Caranya sama, klik tambah, kemudian nanti isikan di sini apa jenis penghargaannya sudah ada di sini Pak dan Ibu. Kita tinggal mengisikan saja lagi sesuai dengan kebutuhan. Kita lengkapi datanya, kemudian file pendukungnya kita upload, selesai nanti kita submit, maka akan muncul di sini. Itu penghargaan. Kemudian ada lagi selesai Bapak dan Ibu. Ketika sudah sampai di penghargaan, maka selesai kita. Lalu bagaimana nanti Bapak dan Ibu? Kita klik konfirmasi. Nah, konfirmasi ini adalah merupakan tanda kita sudah menginput. Nah, akan muncul nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini dia muncul jam yang kita isikan. Nah, Bapak dan Ibu, terkadang dalam satu semester itu ada muncul 6 kelas kita masuk itu. Kadang tidak. Lalu maaf saya terlupa sedikit terkait tentang jadwal mengajar Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menginput jadwal mengajar, kalau untuk kita biasanya mungkin 4JP, jangan dipermasalahkan dengan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, walaupun kita yang tetap muka di kelas hanya 3JP, tapi ada satu tambahan untuk jam kita itu adalah P5, Profil Pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Maka jam PAI kita itu juga tetap 4JP, bukan 3 Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menginputkan jam ini, itu nanti yang akan diminta adalah jam yang serangkai 4JP, bukan dipisah-pisah. Jadi kami khusus untuk SD 4JP, SMP, SMA 3JP. Jangan dipisah-pisah Bapak dan Ibu. Karena ya bagi yang terpisah biasanya tidak akan mau diinput Bapak dan Ibu. Makanya memang betul-betul diharapkan jam kita itu betul-betul jangan dipisah ya. SD 4JP memang langsung satu hari itu 4, SMP, SMA, SMK 3 langsung satu hari itu 3. Sehingga nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kadang-kadang dalam satu semester settingan dari pusat itu tidak mau muncul Pak dan Ibu. Yang muncul hanya yang masuk di jam pertama saja. Itu tidak usah dipikir, biarkan saja Pak dan Ibu. Ya, karena itu adalah sudah settingan dari pusat. Nah, nanti akan muncul di bawahnya nanti Bapak dan Ibu, nama kepala sekolah kita, pengawas, dan ini langsung dari pusat. Nah, nanti muncul di sini data pribadi kita yang tadi kita isikan. Ya, pendidikan. Pokoknya di sini akan ketika kita konfirmasi, maka muncul nanti semua data-data yang Bapak Ibu isikan semua dari awal tadi. Sampai nanti semuanya sampai penghargaan. Nah, kalau seandainya ini sudah selesai Bapak dan Ibu, lalu ini tentu harus kita print dan kita cetak. Bagaimana? Silakan nanti Bapak Ibu kontrol ada nanti print, kemudian save ya, save nanti dalam bentuk PDF. Lalu kita download tersimpan nanti. Nah, ketika ini sudah selesai Bapak dan Ibu, kita simpan ya. Tidak kelihatan yang Bu Vivi tayangkan bukti isian itu tuh, bukti konfirmasi kelihatan. Itu. Coba diganti, di close dulu screen share screen yang ini, lihatkan yang Bu Vivi itu kan itu.
hasil konfirmasi emis Iya. itu kayak apa? Nah, itu yang belum kelihatan tadi. Udah Nah, kelihatan? ini dia. Ah, Nah, udah, ini, sekarang ya, udah. ini dia ya. Ini Ini hasil tanda konfirmasi. bukti updating data emis kita Bapak dan Ibu. Ya, ini dia muncul ya. Lengkap dengan data kita lengkap. Kemudian jadwal mengajar yang kita input, ini yang kami sampaikan tadi ya. Jadwal mengajar kita yang kita input. Kemudian nanti di bawah diminta tanda tangan kepala sekolah pengawas. Ya, kalau yang ini kosongkan saja, cukup tanda tangan pengawas dan kepala sekolah. Kemudian data pribadi kita, data tempat tinggal kita, pendidikan kita, pokoknya semua yang Bapak Ibu isikan tadi, maka muncul resumnya di sini. Maka akan muncul di sini semua resuman, semua data-data yang Bapak Ibu isi, sampai terakhir dari penghargaan tadi Bapak dan Ibu. Selesai. Ini nanti kita simpan dalam bentuk PDF, di-download, kemudian Bapak Ibu nanti dicetak, minta tantangan kepala sekolah, dan minta tanda tangan pengawas. Kemudian satu lagi Bapak dan Ibu, selain kita harus mencetak, mengkonfirmasi, Bapak dan Ibu nanti juga ada di sini, ini fitur terbaru baru 2 tahun terakhir ya, saya buka kembali emisnya. Wah, ini Pak dan Ibu ya. Nah, ini ada ini peserta didik, ini mengisi data pendidik belum bisa karena peserta didik nanti kita